Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Cinta Zanidia dan juru kamera Rio Cornelianto dari kawasan Tomang, Jakarta Barat. Cinta, bagaimana penerapan sanksi terhadap para pelanggar pemberlakuan ganjil genap hari ini, Cinta? Ya, Cikal, hari ini lebih tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 2020, pihak Ditlantas Polda Metro Jaya telah resmi memberlakukan pemberian sanksi bagi para pelanggar peraturan ganjil genap di 25 ruas jalan di DKI Jakarta. Pemberlakuan sanksi ini dilakukan setelah pihak Ditlantas Polda Metro Jaya telah melakukan sosialisasi atas peraturan ganjil genap ini dari tanggal 2 Agustus tahun 2020 sampai kemarin tanggal 9 Agustus tahun 2020, yang mana pada periode sosialisasi tersebut masyarakat yang melanggar peraturan ganjil genap ini hanya diberikan teguran saja. Akan tetapi mulai hari ini tanggal 10 Agustus tahun 2020, seluruh pelanggar peraturan ganjil genap di 25 ruas jalan di DKI Jakarta akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp500.000. Saat ini ada dua tipe penilangan yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, yakni penilangan secara manual atau melalui petugas yang memang ada di lapangan, dan juga penilangan secara elektronik atau e-tilang melalui kamera ETLE. Rinciannya, dari 25 ruas jalan yang diberlakukan peraturan ganjil genap ini, 13-nya diberlakukan sistem penilangan secara elektronik melalui kamera ETLE. Jadi pada ruas-ruas jalan tersebut, para pelanggar peraturan ganjil genap ini tidak akan ditilang secara langsung oleh petugas yang ada di lapangan, melainkan mereka akan ditilang secara elektronik melalui tangkapan dari kamera ETLE. Sebelumnya penindakan dengan sanksi untuk peraturan ganjil genap ini sebelumnya sempat diundur dari yang sebelumnya seharusnya sudah diberlakukan sejak tanggal 6 Agustus tahun 2020, akan tetapi ini sudah diundur untuk hari ini tanggal 10 Agustus tahun 2020 karena memang saat itu masih banyak masyarakat yang memang tidak mengetahui tentang peraturan ganjil genap ini. Maka dari itu sekarang ini masyarakat sudah dihimbau untuk bisa mengetahui tentang peraturan ganjil genap ini, terutama di 25 ruas jalan yang ada di DKI Jakarta. Akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penindakan untuk peraturan ganjil genap di DKI Jakarta, sekarang ini saya sudah bersama dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar. Ya, selamat siang Pak Fahri. Ya, Pak, mungkin bisa langsung dijelaskan saja Pak mengenai proses penilangan ganjil genap ini. Apakah memang benar ada 13 ruas jalan yang diberlakukan sistem penilangan e-tilang, Pak? Itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi betul. Jadi hari ini sudah mulai diberlakukan penindakan pelanggaran terhadap ganjil genap. Jadi memang berdasarkan dari hasil evaluasi kita pada saat masa sosialisasi, pada hari pertama memang pada saat masa sosialisasi masih tinggi ya pelanggaran lalu lintas. Ditambah lagi di hari keduanya memang terjadi peningkatan, di hari ketiganya terjadi peningkatan juga. Dari hasil 3 hari sosialisasi akhirnya kita putuskan bahwa masa sosialisasi kita perpanjang sampai dengan di hari tanggal 9 ya, hari Minggu tanggal 9 Agustus. Dan hari ini mulai diberlakukan karena kami menilai pada saat hari ke Kamis ke hari Jumat memang penurunan pelanggaran GAG itu ada gitu ya. Sehingga kami melihat bahwa masyarakat sudah tersosialisasikan dengan baik. Apalagi kami mensosialisasikan dengan berbagai macam media, baik itu media mainstream, media sosial, maupun datang langsung ke perempatan pertigaan untuk menyebarkan leaflet, brosur, termasuk pembentangan spanduk. Sehingga pada tanggal 10 Agustus ini kita sudah melakukan penindakan pelanggaran, baik itu dengan menggunakan kamera ETLE maupun dengan menggunakan tilang manual. Karena memang ada 13 ruas jalan yang sudah tercover dan ada juga 12 jalan yang memang belum tercover oleh kamera ETLE. Ada 13 ruas jalan tersebut dari mulai Pintu Besar Selatan, dari mulai Hayamuruk, Gajah Mada, dari Tamrin, Medan Merdeka Barat, Sudirman, Es Parman, Gatot Subroto, Rasuna Said, Gunung Sahari, Pramuka, Dai Panjaitan. Itu adalah beberapa ruas jalan yang memang sudah tercover dari kamera ETLE. Sedangkan 12 jalan lainnya seperti kayak Fatmawati, misalkan Majapahit, Singamaraja, memang belum tercover oleh kamera ETLE. Sehingga memang
masih beberapa anggota melakukan penjagaan dan melakukan penindakan secara konvensional dengan menggunakan tilang manual, seperti itu. Pak, ini kan sosialisasinya kemarin sudah lama sekali ya Pak ya. Apakah hari ini masih banyak Pak yang melanggar peraturan ganjil genap di beberapa ruas jalan DKI Jakarta? Ya, memang terlihat masih ada beberapa pelanggaran ya. Tadi pagi juga kami melihat masih ditemukan beberapa pelanggaran. Dan kami juga terima dari laporan dari back office ETLE juga memang ada beberapa pelanggaran yang kami temukan yang tercapture oleh kamera ETLE. Yang ditindak secara konvensional juga kami sudah terima laporan, memang sudah ada beberapa yang tindak oleh kamera ETLE maupun secara konvensional. Jadi sampai hari ini pun masih temukan pelanggaran seperti itu. Ya Pak, kalau data tentang berapa yang sudah ditilang ini sudah ada belum ya Pak ya? Dan kalau yang ditilang secara konvensional, ini mereka kebanyakan alasannya karena apa Pak masih melanggar peraturan ini? Ya, kalau untuk hari ini kita masih rekapitulasi ya, tapi laporan informasi awal bahwa hampir sekitar 100-an sudah ditindak oleh kamera ETLE gitu kan, secara konvensional pun juga ratusan. Tentunya kami akan rekapitulasi karena memang satu hari itu terdiri dari 2 waktu yang berbeda, yaitu dari mulai pagi dari jam 6 sampai dengan jam 10, sore hari dari jam 16.00 sampai jam 21.00. Dan nanti kita akan lakukan konfirmasi tentunya ya, dari beberapa pelanggar juga kita sudah tanyakan. Sebenarnya mereka merasa bahwa mereka tidak paham, tidak tahu itu ya. Tetapi saya rasa mungkin informasi ini sudah sebar luas gitu kan, apalagi kita juga media sosial yang memang diikuti oleh followers yang cukup banyak sekali gitu ya. Saya rasa mungkin ketidakpatuhan dari masing-masing si pemilik kendaraan atau si pelanggar sehingga mereka masih melanggar aturan ganjil genap ini. Dan memang nanti kita akan lakukan penindakan, tetap kita konsisten melakukan penindakan baik itu dengan kamera ETLE maupun dengan menggunakan tilang manual seperti itu. Pak, mungkin bisa dikonfirmasi lagi aja Pak, apakah memang penilangan untuk ganjil genap ini dilakukan pada jam berapa saja dan di ruas-ruas jalan mana saja Pak kira-kira? Ya, sekali lagi bahwa untuk ganjil genap yang diberlakukan berdasarkan peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2019, itu kan ada kurun waktu tertentu di setiap harinya, yaitu dari jam 6 sampai jam 10 pagi, selanjutnya dari jam 16.00 sampai jam 21.00. Terhadap 25 ruas jalan, yaitu ya, dari mulai tadi yang sudah saya sebutkan, ditambah lagi juga Singamaraja, misalkan seperti kayak Majapahit, seperti kayak Fatmawati, dan sebagainya gitu ya. Jadi memang 25 ruas itu sudah tertuang di dalam peraturan gubernur, termasuk 13 ruas jalan, 13 jenis kendaraan yang diklasifikasikan yang dikecualikan, diperbolehkan atau dikecualikan mendapatkan dispensasi tidak terkena GAGE. Misalkan ambulan gitu kan. Misalkan kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh disabilitas gitu kan. Nah, itu juga yang sudah tertuang di dalam peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2019. Pak, mungkin bisa dikonfirmasi juga Pak, apakah ganjil genap ini mencakup apa saja Pak? Apakah mobil saja ataukah mobil dan motor semuanya Pak? Ya, jadi sesuai dengan aturan peraturan Gubernur, jadi yang diberlakukan kepada mobil saja, gitu ya, kepada mobil. Kita memang belum memberlakukan peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 yang merupakan di situ disebut bahwa termasuk salah satunya sepeda motor. Itu belum kita lakukan. Tetapi sekali lagi bahwa GAGE pada saat ini dilaksanakan ini memang memiliki tujuan yang tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi yang seperti disampaikan oleh Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta, disampaikan bahwa ini merupakan salah satu upaya emergency brake untuk mencegah penularan COVID-19. Bahkan dalam mengambil kebijakan ini tentunya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dari kita akan melaksanakan evaluasi dari dampak kebijakan ganjil genap ini. Misalkan terjadi lonjakan penumpang, gitu ya. Seperti yang kemarin kami lakukan konfirmasi kepada teman-teman Transjakarta pada saat sebelum GAGE, misalkan penumpang sejumlah 318.000 sekian. Setelah diberlakukan GAGE itu terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 6% sampai dengan 337.000 sekian. Nah, ini tentu kita akan lakukan evaluasi tersebut karena kita akan melihat apakah nanti ada ketersediaan dari armada Transjakarta maupun transportasi publik lainnya atau bahkan sama sekali tidak ada ketersediaan. Karena kalau tidak ada ketersediaan kan berarti kita harus menjaga supaya penumpang ini tidak terjadi lonjakan lagi, seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, itu dia tadi wawancara saya dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya mengenai peraturan ganjil genap. Dan yang harus diingat oleh masyarakat adalah memang sudah ada 25 ruas jalan di DKI Jakarta yang telah diberlakukan peraturan ganjil genap dan juga jam-jam dari ganjil genap ini yaitu dari jam 6 pagi hingga jam 10 siang dan juga jam 4 sore sampai jam 9 malam. Cikal. Terima kasih Cinta atas laporan Anda. Selamat tugas kembali. Ya pemirsa, itu tadi laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Rio Cornelianto dari kawasan Tomang, Jakarta Barat. Informasi